Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kisah Sirah Nabawi Channel. Selamat datang kepada para pecinta sholawat. Di video kali ini, kembali saya akan membawakan sebuah kisah tauladan, yaitu kisah pria yang seumur hidup tidak pernah sholat dan sujud kepada Allah, namun masuk surga. Namun sebelum saya membacakan cerita atau kisah ini, alangkah baiknya kepada para pendengar yang belum melakukan subscribe, dipersilakan untuk menekan tombol subscribe. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan update video terbaru dari kami. Serta jangan lupa pula untuk klik like dan share video ini sebanyak mungkin kepada teman-teman Anda atau ke media sosial Anda. Terima kasih. Baiklah, kita akan masuk ke kisah berikut ini. Dalam berbagai riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, jika Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan surga bagi umat Muslim yang taat menjalankan ibadah, salah satu ibadah tersebut adalah sholat 5 waktu dan juga meninggalkan semua keburukan dan larangan Allah. Akan tetapi, Rasulullah pernah menunjukkan seorang laki-laki yang selama hidupnya belum pernah melakukan sholat dan bersujud kepada Allah, tapi ia bisa masuk ke dalam surga. Kisah tersebut menimpa seorang laki-laki yang baru saja masuk Islam dalam peristiwa Perang Khaybar. Dalam perang tersebut, Rasulullah bersama 1.399 pasukan Muslim akan mengepung benteng pertahanan kaum Yahudi. Selama 40 hari, orang tersebut memperhatikan kaum Muslim menyerang kaum Yahudi, hingga akhirnya kaum Muslim kemudian menggunakan pertempuran tersebut. Setelah para pasukan memetik kemenangan atas pertempuran, laki-laki tersebut kemudian datang dan bertanya tentang agama apa yang dibawa umat Muslim tersebut. Para sahabat pun kemudian bercerita tentang Islam. Laki-laki tersebut kemudian tertarik dan menyatakan ingin masuk ke dalam Islam. Kemudian, laki-laki itu diarahkan menuju Rasulullah yang saat itu tengah melakukan pembagian harta rampasan perang. Pria tersebut kemudian berkata di depan Rasulullah, "Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya orang Arab dari suku Baduy yang tertarik dengan ajaran Islam. Saya ingin masuk Islam." Rasulullah kemudian menjawab, "Baiklah." Dan kemudian Rasulullah membimbing orang tersebut untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Rasulullah kemudian berkata kepada sahabat yang membantu membagikan harta rampasan tersebut, sebab laki-laki tersebut telah masuk Islam dan berada di area peperangan. Mendengarkan kebaikan Rasulullah, laki-laki yang baru saja masuk Islam tersebut mengatakan, jika ia masuk Islam bukan karena harta. "Ya Rasulullah, saya masuk Islam bukan karena ini. Saya sudah terbiasa hidup susah di padang pasir. Saya tidak mau harta. Saya mendengar teman-teman Anda berkata, jika kalian datang ke sini untuk mati dan masuk surga, dibunuh orang kafir dan masuk surga. Apakah benar, ya Rasulullah?" Rasulullah kemudian menjawab, "Ya, benar." Laki-laki tersebut kemudian menjawab, "Kalau begitu ya Rasulullah, yang saya inginkan hanya satu saja, panah orang Yahudi itu, karena di sini dan tembus di sini," kata laki-laki tersebut sembari menunjuk dada kirinya.
Mendengar hal tersebut, Rasulullah SAW berkata, "Kalau kamu jujur dan tulus, maka Allah akan berikan itu," jawab Rasulullah. Akhirnya, ia kemudian bergabung dengan pasukan Muslim. Saat itu pasukan berupaya merebut benteng kedua kaum Yahudi. Saat itu kaum Yahudi menerapkan serangan anak panah ke arah pasukan Muslim. Panah yang dilemparkan oleh kaum Yahudi kemudian mengenai laki-laki tersebut tepat di mana lokasi ia menunjuk sebelumnya. Rasulullah pun kemudian sempat melihat laki-laki tersebut sebelum meninggal dunia, sedangkan pasukan lainnya masih dilindungi dengan perisai. Rasulullah kemudian berkata, "Apakah dia orang yang baru masuk Islam?" Pertanyaan tersebut kemudian dijawab oleh para sahabat, "Iya Rasulullah." Kemudian Rasulullah berkata, "Subhanallah, Maha Suci Allah yang membenarkan janjinya. Dia baru saja minta dan langsung diberi dengan titik yang ditunjuk." Rasulullah berkata lagi, "Siapa yang ingin melihat penghuni surga dan belum pernah melakukan sujud sama sekali, inilah orangnya." Orang tersebut mati syahid dalam kondisi baru saja masuk Islam dan belum melaksanakan ibadah seperti sholat dan lain sebagainya. Ingatlah, sesungguhnya surga seseorang di antara kalian lebih dekat daripada tali sendalnya. Azan, sholat, bakti kepada kedua orang tua, dan beramal baik. Dan ingatlah, seseorang di antara kalian lebih dekat dengan neraka daripada tali sendalnya, kata Rasulullah. Demikianlah kisah singkat ini. Semoga kita bisa memetik hikmahnya dan kita bisa dikumpulkan bersama Rasulullah, keluarga dan para sahabat di hari akhir nanti atau di dalam surganya Allah. Semoga. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.